Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Saya Nabila Qurratu Aini. Di sini saya akan melakukan review konten video YouTube dari Sufik Kostik Official. Ini dia akun YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe ya. Alasan saya mereview akun YouTube ini karena dari video beliau sangat menarik untuk ditonton dan konten ini memiliki kesan tersendiri dalam setiap videonya. Di sini saya akan melakukan 5 review video dari Sufik Kostik Official. Di video yang pertama bakal saya review yaitu puisi yang berjudul Sabda Garuda. Ayo kita cari puisinya. Ini dia videonya. Sabda Garuda. Pada hari Indonesia lahir, Kudapati pendeta berhati ramah, rahib-rahib berwajah sumringah, ulama dan kiai pun hanyut dalam pekik takbir yang megah. Di depan ruang persalinan Garuda akan lahir, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Tak ada saling tuding, tak ada saling caci, tak ada saling sikut, bahkan tak ada saling bunuh. Yang ada hanya rasa gembira atas kelahiran Garuda. Ini Indonesia. Republik ini lahir bukan hanya karena jasa saudaraku di ujung timur karena kekayaan alamnya. Bukan hanya karena jasa saudaraku di Jawa dengan kerisnya. Bukan hanya karena rencongnya, badiknya, celuritnya, mandaunya, atau goloknya. Tetapi karena darahnya. Darah yang sama-sama anyir dan amis untuk Garuda, untuk Indonesia. Pembacaan puisi kemerdekaan Sabda Garuda menegaskan bahwa saat Indonesia lahir, berbagai kalangan dari agama berbeda-beda sama-sama berkorban untuk mewujudkan kemerdekaan negara. Begitu menggemaskannya. Dahulu demi merawat Garuda, yang miskin menyumbang keringatnya, yang kaya menyumbang hartanya, ulama menyumbang doanya, janda-janda menyumbang nyawa suaminya, anak-anak yatim menyumbangkan kepala bapaknya, pejabat hingga presiden mengorbankan gajinya. Semua demi tubuh sehatnya Garuda, agar mengangkasa, melalang jagat raya, meneriakkan bineka, menggetarkan dunia. Saat Garuda menginjak usia renta, aku melihat anak cucu Garuda bergulat berebut warisan, seakan-akan menyumpahi besok pagi Garuda akan moksa. Aku melihat anak-anak pejabat memaksa bapaknya mengambil tanah-tanah anak yatim. Aku mendengar yang tak suka sholawat menghujat yang bersolawat. Aku mendengar yang mungkar teriak Allahu Akbar, yang ma'ruf teriak Allahu Akbar. Aku jadi bingung ikut yang mana. Namun kondisi tersebut telah berubah. Sekarang banyak orang yang egois, hatinya telah diisi dengan kebencian hingga tidak peduli dengan hal sekitarnya. Saat Garuda di usia tua, kelebihan dari video ini, pembacaan puisi, pembaca menggunakan suara yang sangat lantang dan dapat menyampaikan dengan baik. Memiliki latar tempat yang mendukung sehingga mencerminkan makna dari isi puisi yang dibicarakan. Kekurangan dari video ini sangat disayangkan. Pembaca terlalu terpaku dengan teks yang ia baca.
Mungkin jika tidak terpacu dengan teks, membacanya akan lebih bagus lagi. Selanjutnya, video yang kedua, yaitu aku akan mereview puisi yang berjudul Ilmu Ikhlas. Mari kita cari Ilmu Ikhlas. Ini dia, kita lihat videonya terlebih dahulu. Puisi Ilmu Ikhlas ini dibawakan oleh Anik Jayabrata. Ilmu Ikhlas, puisi karya M.H. Jayabrata. Jika hujan turun, awan yang mengambang, awan yang berlarian dan daun yang rubuh adalah ketaatan ibadah pada yang maha memerintah. Itulah ilmu ikhlas. Puisi ini sangat begitu indah saat dibawakan oleh Anik. Jika ada ibu renta tanpa prasangka, kenapa dunia begitu tega? Berjalan tertatih berpuluh kilometer, ditusuk jarum-jarum hujan, diterkam panas matahari, tabah membelah aspal membara, mendorong gerobak dagangannya demi anaknya agar Penghayatan bisa dari melek pembacaan aksara. puisi ini sangat bagus Itulah sekali. ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas ada pada muara yang menemukan pantainya, pada balita yang merindukan pelukan ibunya, pada guru yang sabar dengan kenakalan muridnya, pada dokter yang tidak memberatkan pasiennya, pada pemimpin yang memperjuangkan rakyatnya, pada yang berjasa tapi tak memohon lencana, pada malam yang berpisah dengan siang, pada kita yang cukup dengan kata Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Pada purna dari setiap pengabdian, pada akhir dari setiap perjalanan. Ilmu ikhlas ada pada imam yang berkata walau dhalin, dan makmum yang menjawab amin. Maka izinkan aku bertanya, adakah ilmu ikhlas di hatiku dan di hatimu? Pada puisi tersebut menjelaskan bentuk ikhlas itu berisi tentang keikhlasan di dalam hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang tercantum dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan mengenai perbuatan kita, di bulan Ramadan. didasari dengan ketulusan. Pada puisi ini, visual pengambilan videonya sudah baik. Makna yang terkandung pada puisi ini sangat jelas. Latar suasana dan musik pengiringnya juga meningkatkan emosional pendengar. Jadi sangat baik puisi ini. Di video yang selanjutnya, yang ketiga, saya mereview lagu yang berjudul Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Mari kita lihat videonya. Lagu ini termasuk lagu yang bergenre religius Islam. Tempatnya sangat begitu indah. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa Suara dari penyanyinya yaitu M.H. Jayabrata sangat membuat merinding pendengarnya. mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukan.
Kemana saja dia melangkahnya, tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Lagu ini sangat menakutkan guys. Makna yang terkandung dalam video ini yaitu makna pada lagu ini menjelaskan mengenai tanggung jawab manusia setelah hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya. Tuhan, betapa mudah mencari pengadilan di dunia. View pada video ini sangat bagus sekali pemandangannya. Hanya pengadilan pula yang maha adil. Yang telah disampaikan pada lagu ini sangat menyentuh hati penonton. Pada pengcoveran lagu, Sufi Caustic berhasil membawakan lagu ini dengan sempurna. Alunan instrumen musik pun juga ikut bagus. Dari pengcoveran lagu ini hanya sedikit kekurangannya, yaitu model dari koreografinya saat melakukan pengekspresian kurang begitu dapat jiwanya, harus ditingkatkan lagi, dan latar tempat yang dilakukan modelnya kurang pas, seharusnya bisa dilakukan di tempat seperti tempat ibadah atau tempat-tempat lain. Selanjutnya video yang saya review yaitu video yang keempat, konten yang berjudul Ada Apa Dengan Batik. Kita lihat videonya. Tempat pengambilan videonya sangat tepat sekali, yaitu berada di sekitar kota Pekalongan yang sering disebut dengan kota batik. Jadi sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu batik. Dengarkan ceritanya, sebab ia bukan cuma jasad berwarna, tetapi kedalaman jiwa. Jangan setengah hati untuk batik, sebab batik ada karena dibuat sepenuh hati. Memakainya bagai spons, membatiknya bagaikan sungai. Bukankah aneh? Kebanyakan dari kita lebih senang menghisap, bukannya mengalir. Namaku Batik. Kenali aku bukan cuma sebagai titik, bukan cuma sebagai garis, bukan cuma sebagai warna, tetapi sebagai sebuah bahasa cinta, monumen cita-cita anak bangsa. Batik merupakan kekayaan budaya yang sudah selayaknya kita jaga, seperti yang tertera dalam video ini. Kamu marah ketika aku jadi milik bangsa lain. Aku ingin jadi hak milik, bukan cuma ketika dilirik dan dilamar negeri lain. Sudahkah selama ini kamu membatik? Bisakah kamu menghargaiku lebih dari Bahwa batik merupakan hadiah terindah untuk negara tercinta, khususnya yaitu kebanggaan dari negara Indonesia sendiri. Tolong kenali aku bukan cuma sebagai pakaian, tetapi sebuah pesan. Tolong kenali aku sebagai seni berfilosofi tinggi, bukan cuma barang mati untuk komoditi. Tolong kenali aku bukan cuma sebagai pola, tetapi akumulasi. Tolong kenali aku. Konten pada video ini sudah sangat bagus. Di dalamnya menjelaskan berbagai ciri khas budaya Indonesia yaitu batik. Bahkan melestarikannya dari cara pembuatan batik sampai di tangan konsumen. Di pemikiran hasil videonya sungguh sangat memuaskan karena pada videonya ada subtitle bahasa Inggris, tetapi sebaiknya ditambah dengan subtitle bahasa Indonesia juga. Dengan menambahkan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, memudahkan warga negara asing dan orang berkebutuhan khusus menonton konten yang bermanfaat ini. Next video yang terakhir, saya mereview video yang berjudul Wadah Cinta. Mari kita lihat videonya.
"Wahai guru, apa benar ikhlas itu lebih tinggi dari cinta?" Guruku menjawab, "Tidak, Nak. Ikhlas hanya buah dan cinta adalah pokoknya. Dengan cinta akan ditemukan keikhlasan. Bahkan yang melebihi ikhlas juga akan kau dapatkan. Cinta adalah bahan bakarnya. Rindu Pada adalah asap. kata-kata renungan ini sangat Kalau sudah berbobot, cinta, bahkan maka yang bernyawa. dilihat adalah dirinya. Yang ia dengar adalah dirinya. Yang ia ucap adalah dirinya. Seluruh dunia adalah wadah dari cinta, karena sia-sialah yang menjauh dari cinta. Pada cinta mereka tergantung, kepada cinta mereka kembali. Renungan ini berisi tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya mengenai derajat ikhlas dibanding dengan cinta. Konsep cinta di video tersebut merupakan konsep cinta manusia terhadap Tuhannya, bukan cinta sesama manusia. Kelebihan dari video ini, saat pengeditan begitu bagus dan menarik, sesuai dengan judul dan konsep videonya. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.